Sambutan Bapak Bupati Musirawas Utara dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Muhammad Ali SAG. Kepada Bapak dipersilakan. Posturnya lebih besar Ibu Bupati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manoyel mahasiswa ada yel. Yelnya ada yel. Belum ada. Mana deh? Jadi lah. Artinya dong. Kita teriak semangat. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala Al-Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun la yasawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannah humul faizun. Sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Bapak Sekretaris terkait, kami hormati Bapak Dr. Zainuri. Beliau ini perjalanannya panjang dari guru, kepala madrasah, kepala imam, sekarang lagi dosen pulau. Dulu pernah sekatiga, Pak. Sekolah di sekatiga. Man model. Jalanan ya. Iya. Hormati Ketua DPR yang mewakili saudara kami Dr. Kandidat Doktor ya. Baru calon. Amin, cepat selesai. Amin. Dr. Hermansyah. Jadi beliau ini gunamu adik-adik, jangan keliru kan. Kadang dipanggil Hermansyah, kadang dipanggil Herwansyah. Para ustadz lebih akrab manggilnya Ustadz Herwansyah. Di KTP Hermansyah. Mungkin Emi itu terbalik. Bapak Sukri, MPD, para dosen, Pak Kadir, Ustadz Joni, Indrayani ini jangan dikira pendatang baru. Beliaulah pertama merintis, beliau stay begitu kan? Terus stay itu diulang, beliau ini bertualang, sibuk, tidak sempat lagi ngajar. Sekarang dipanggil lagi. Nah, itu beliau hadir lagi sekarang. Taufik, Ahmidi, ngomong galau ya, MC dan sebagainya. Dosen yang tidak dapat kami sebutkan satu persatunya, dan yang berbahagia adik-adik, anak-anakku, para mahasiswa tim Al-Material. Baru semester berapa Bang? Semester 5 paling 531. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini merupakan kebanggaan bagi saya. Jangan beli rusuh, tapi jadi masalah viral dulu. Apalagi ini aku YouTuber mewakili Bupati Musirawas Utara, ada dulu banyak nih. Jadi intinya saya hari ini mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara. Nah itu yang benarnya. Kaget Joni lu sebelum lagi viral. Belum yang lain Kalau nggak viral. Kalau di Instagram lah cocok padanya. Yo badannya cocok, jahitannya lu cocok. Mudah-mudahan ya, tetap sehat kan? Sakingnya artinya MC itu gairahnya, ya. Gairahnya kedatangan Pak Dokter Zainuri. Jadi Pak Dokter jangan lupa Pak Dokter. Aku udah nyampaikan, tadi dia lupa. Kalau dia lupa ingati. Beliau ini kekayanya tahun 91 di daerah Utara ini lah, di dusun Karangwaru. Ayam Karangwaru. Ada Karangwaru dah ini. Ada dusun Karangwaru dah ini.
Karanganyar ya. Dosen Karanganyar Tangku Bolon. Wih, namun Tangku Bolon mau Karanganyar. Itu Medan dia tadi kemarin. Ini hebat ya Pak, mau Karanganyar Pak. Dia tahunya dengan Danau Rayo, dia tahunya dengan gadis-gadis. Pokoknya intinya kami dulu Pak KKN. Apa Pak KKN? Kan kuliah ternyata juga di Bali itu kakak kunian. Biasa ya. Bapak Ibu yang menghormati, terima kasih atas undangannya dan kemudian saya mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Utara. Beliau mohon maaf seharusnya beliau hadir pada hari ini, tetapi beliau berada di Jakarta ikut tim 3 ya, mudah-mudahan beliau sukses dan tetap sehat. 2 hari yang lalu ujian alhamdulillah berhasil dan tinggal lagi menyelesaikan dan tidak juga sempat datang pada hari ini. Seharusnya beliau menyampaikannya, tapi si hatinya tetap aku sampaikan dengan aku tentunya sedikit paling tidak. Kami dari Kementerian Agama sangat mensupport adanya Masjid Al-Materia ini di Mura Utara ini. Salah satu kampus yang pertama kali di Mura Utara ini, inilah Masjid Al-Materia ini. Walaupun nanti ada kampus yang lain yang ada di dari cabang Al-Azhar itu Pak, ini Dr. Teransa ya. Beliau ini soalnya dosen sana juga misalnya. Ini ada dosen sini, ilmunya berat tuh ilmunya lagi dibawanya. Ilmu dari sana dibawanya sini, insyaallah ya. Mudah-mudahan beliau juga di sini. Beliau ini hebat, Pak Dr. Senuri. Dia tidak mandi banyu tapi mandi angin Pak. Hebat mandi angin ini ya. Jadi kami dari Kementerian Agama sangat mensupport adanya Masjid Al-Materia ini. Teruslah belajar, teruslah berkarya. Ya, sebuah kampus ini akan hidup ketika di dalamnya ada organisasi-organisasi tentunya. Ada organisasi keislaman, ada BEM-nya. Ditambah lagi, karena aku ini senior dari Mapala ya, masih ke dalam. Aku kemarin sudah calling dengan Masjid Al Win di Palembang, yang kemarin 30 tahun memperingati kelahirannya. Bayangkan, sudah 30 tahun Mapala ini. Kita baru nak berdiri. Aku minta pengurusnya, cara-caranya, lagi kirimnya, tinggal lagi buat sket, ya. Mana Kamila ini masuk orang alam juga di beliau. Tan galau, tan berenang, tan naik gunung, tan susah loh. Nah ini, salah satunya. Itu menjadi ketua kamu pengen. Itu sementara ini. Jadi, aku lalado susunannya, tadi aku sampaikan, insya Allah kalau sudah terbentuk susunannya, dari Mapala YN Win Palembang akan datang sini untuk melatih kita. Salam mudah ya. Pengen tak? Pengen. Tapi kamu bukan Mapala itu mahasiswa paling lama, bukan mahasiswa pecinta alam. Nah, karena ada organisasi di dalam inilah membuat kampus ini akan menjadi besar, tentunya akan dikenal oleh banyak orang. Itu amin ya Rabbal alamin. Kalau seandainya kamu dikirim surat, ada pertemuan BEM di Palembang kepada Masjid Al-Materia, kirimkan BEM, dapat ngirim. Kirimkan organisasi etika dan sebagainya, tidak ngirim. Dikirim Mapala, tidak ngirim. Mengadu. Itu mereka itu tanya dia belum ada malu mungkin malu malu aja ya. Dia itu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang itu mohon maaf karena waktu terus berjalan, karena molor waktunya ini. Undangan jam 8 Pak Dr. Yunuri sebentar lagi nak ke Linggau, jam 2 ada pertemuan di Linggau dan kemudian melanjutkan ke Patawang kepada beliau untuk meneruskan perjalanan-perjalanannya. Kita doakan semoga beliau selamat dalam perjalanan dan kemudian sukses tentunya. Amin ya Rabbal. Pulang misiknya dengan dia. Biasanya Pak kalau datang ke Utara ini dari sini sukses kalau Pak. Amin, amin. Apalagi ada yang mendoakan. Pertama pendoakannya depan mata mungkin jadi rektor, mungkin jadi kanwil, mungkin jadi rektor. Pokoknya itu baik. Kami tolong bantu kami, jenguk kami, sering-sering kesini termasuk DPR. Tadi aku konten temu tokoh dan ulama bersama beliau dalam rangka tolong Pak sampaikan apa yang nak diharapkan di Mura Utara ini. Banyak rupanya, terutama kata beliau hanya dari DPR
Seharusnya DPR itu ada reses ke daerah-daerah dan tolong bantu pengurus masjid, tukang jaga masjid untuk bisa kuliah di Masjid Al-Madriyah ini dengan biaya dibiayai. Kata beliau. Ya. Ya oke juga ini. Punya kawan. Ya. Jadi itu demikian wabillahi taufik wal hidayah. Yo aku sebelum mengakhiri aku juga termasuk terima kasih diajak jadi dosen di sini. Langsung dari awal sampai sekarang Ustaz Heransa diajak jadi dosen di sini dengan mata kuliah yang luar biasa sulit-sulitnya. Terakhir ada yang terakhir tafsir. Wah, itu luar biasa. Kalau ada pilihan aku suruh Indra baik tafsir itu kenapa? Tapi inilah dosen ini. Dosen ini dilahirkan dulu Semalam, didului Selangkah. Itu baik dosen. Mungkin kamu lebih pintar. Dosen itu itulah konsepnya. Sehingga membaca-baca pintar lagi daripada mahasiswa. Intinya itu salah kan itu ya. Rupanya aku waktu tafsir Ustaz Heransa 2 ayat saja yang kubahas 1 semester kurang. 1 ayat boleh poligami, 2 ayat yang tentang Al-Maidah 51. Gak selesai sekarang, masih nanya. Kuat je rupanya gawe ini ya. Baru 2 ayat baik itu. 1 semester kurang. Nah inilah tapi cerdas sudah mahasiswa di Masjid Al-Madriyah ini. Mungkin itu panjang aku sampaikan ya. Ya demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-7, arahan dan bimbingan oleh Ketua Kopertais disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kopertais 7 Sumatera Selatan, Bapak Dr. Zainuri, dan dilangsungkan dengan membuka masa perkuliahan sekolah tinggi Muhammadiyah Al-Madriyah Kabupaten Sirawas Utara tahun akademik 2021-2022. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kandidat Dr. Bapak Irmansyah Samsyir SPDI MPD, beliau mewakili anggota DPR, mewakili DPRD dan anggota DPRD Uratara. Yang kami hormati yang mewakili Kementerian Agama Uratara yaitu Bapak M. Ali SLK MH, beliau selaku kasih haji. Yang terhormati Ketua Setif Uratara Bapak Ahmad Supri MPD, Bapak-bapak, ibu-ibu Ketua Prodi PGMI, PAUD, Riau dan MPI, Bapak-bapak, ibu-ibu dosen, tenaga pengajar serta mahasiswa di Al-Madriyah ini yang hari ini sempat hadir, dan yang sangat saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat bermuajahah karena dapat undangan dari Bapak Ketua Setif kita yaitu Pak Ahmad Supri MPD untuk membuka kegiatan perkuliahan pada tahun ini. Tentunya ini sangat berharga sekali, terutama kepada bapak-bapak dosen. Ini harapan kita ke depan, Bapak Pak Supri yang belum punya terutama tenaga pengajar, misalnya yang ASN dan lain-lain, dibuatkan saja nanti untuk tenaga TK, LD
Kemudian yang kedua, kan di antara sudah buat TV, nanti tentunya kawan-kawan yang terutama yang umurnya kurang dari 50 atau 60 tahun itu nanti bisa dibikinkan JCA. Nah, sewaktu nanti beliau-beliau itu sudah purna bakti dari ASN-nya, nanti bisa nyambung untuk sebagai dosen full yang di Al-Material ini. Terutama apa? Nanti bisa mengurus untuk sertifikasi dosennya. Alhamdulillah di antara kawan-kawan yang mungkin ada di buku dan lain-lain, itu mereka yang purna bakti dari misalnya sertifikasi dari guru dulunya madrasah, kemudian beliau juga selaku pendiri perguruan tinggi tersebut. Alhamdulillah tahun ini itu bisa terus sertifikasi dosen. Dan alhamdulillah tahun ini kita di Sumatera Selatan itu dapat jatah 16 orang. Nah, dari Al-Material ini belum ada dapat karena apa? Belum ada dosen yang punya CCA-nya. Kemudian salah satu yang untuk mengisi borang, istilah borang ini baik borang untuk lembaga maupun borang untuk akreditasi prodi, itu bisa memerlukan CCA dosen tersebut. Karena inilah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan bagaimana dosen-dosen kita, terutama untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi tersebut. Jadi artinya sangat dibutuhkan sekali. Harapan kami di Al-Material ini jangan terus, kalau bisa ditingkatkan menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Itu ada beberapa prodi, misalnya ada 5 prodi. Bisa fakultasnya harus lebih dari 1. Bisa saja karena kami lihat tadi ada dari fakultas hukum dan lain-lain. Bisa saja dibuat HTN-nya nanti. Tapi ini dikeluarkan dulu. Jangan sampai nanti setelah AL akreditasi ini harus dikeluarkan dulu data-datanya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hermansyah Syamsiah SPD NPD selaku anggota DPR di Dapil Uratara ini. Ini alhamdulillah Pak, ya kami selaku sekretaris Kopertais mengharapkan mahasiswa yang ada di sini bukan hanya sekitar 30 saja. Kalau bisa ini meningkat, karena di Uratara cuma ada satu-satunya perguruan tinggi, ada cuma satu ini. Karena syarat untuk dapat IP itu Bang, itu harus lebih dari 200 mahasiswanya. Nah, untuk itu harapan kami tadi bincang-bincang dengan Pak Ali, bagaimana ini sudah kami bicarakan dari beberapa perguruan tinggi termasuk di SKY dan lain-lain. Mereka paling tidak didapil Bapak, ini minimal didapil Bapak dulu. Bagaimana mereka yang misalnya dari dosen, dari yang ngajar di pendukung masjid, atau yang ngajar TKTPA, atau yang di mana yang kurang tua mampu, nanti bisa dikuliahkan di ini dengan biaya ya dari bisa Bapak dari mana biayanya terserah Bapak, yang penting mereka gratis bisa kuliah di sini. Ini harapan kami. Apa Bapak nanti bisa bicara sama Bupati langsung atau melalui reses panjenengan, tapi terserah. Ini kan akses ke depan, bukan hanya sekarang, tapi akses yang digunakan oleh masyarakat ke depan ini kan ini berperpanjangan. Itu memang jasa Pak Hermansyah yang memberikan kami sampai bisa kuliah. Ini saya merasakan Pak Hermansyah, saya anak petani ini memberikan support kepada para mahasiswa. Saya anak petani, bukan anak kaya, bukan anak dari transmigrasi, jadi bukan anak orang kaya, tapi anak transmigrasi yang dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi punya semangat setelah sekolah SPG, ikut orang sekolah saja di SPG. Tapi suruh sama memberikan support ke mahasiswa dulu. Disuruh ngurus anjing, disuruh ngurus itu. Ngurus siapa lagi? Buaya, belum elang yang diurus itu. Waktu kepala sekolah namanya almarhum
Zain Umar pada waktu itu beliau jadi kepala sekolah SD. Tapi apa yang kami minta? Kami minta cuman ilmu, kami ingin bermanfaat. Cuma itu saja, nggak ada lain. Kemudian berpikir, wih bapak ini anak orang dusun yang Pak Zain Umar itu bisa sampai kuliah di Yogyakarta pada waktu tahun 60-an, bisa kuliah di Yogyakarta jadi kepala sekolah, istrinya bisa ke Pemda, bisa tidak saya? Cuma punya cita-cita itu. Saya ilmu harus bermanfaat. Makanya kan kuliah di IAIN pada waktu tahfiz tarbiyah. Kuliah karena yang duluan itu di IAIN dengan beasiswa pada waktu itu. Cuma itu beasiswa supersmart pada waktu itu masih ada beasiswa supersmart dari Pak Soeharto. Nah ini mengingatkan kepada kami seluruhnya. Alhamdulillah menyelesaikan kuliah berapa tahun? 3 tahun setengah bisa menyelesaikan kuliah itu. Nah ini kan oleh mewakili Pak Ali tadi setelah mewakili Kementerian Agama, Kementerian Pak Iksan Bajuri. Nah Pak Iksan Bajuri itu juga dulu sama-sama berjuang dengan kami di Kementerian Agama. Apa itu KTU saya waktu saya mendapat kepala MTS. Kemudian kepala Mantiga, beliau juga pernah jadi kasus saya pada apa itu kasus BKTU-nya, KTI-nya pada waktu itu. Di situlah kita harus punya semangat. Nah, Bapak Ibu yang calon guru ini harus punya semangat yang tinggi. Mengapa? Ya, jadi guru inilah Bapak Ibu saudara-saudara nanti bisa kemana-mana. Apa? Ini saya buktikan sendiri. Bisa berangkat haji gratis, bisa pergi ke luar negeri terus, ya, termasuk umroh hampir tiap tahun itu gratis. Kemudian apa? Pendidikan ke luar negeri gratis. Itu berkat jadi guru. Karena apa? Karena jadi guru teladan tingkat nasional tahun 2004 diberikan hadiah oleh gubernur untuk berangkat haji pada waktu itu. Kemudian apa? Polikarp Kamil diberikan apa? Hadiahnya apa? Sebagai kepala MTSN Negeri 1 Palembang ini Pahlawan. Nah, mimpi itu juga pada waktu itu jadi kepala sekolah terbaik di Indonesia untuk tingkat MTS. Kemudian disitulah kurang lebih 3 tahun pindah lagi ke Mantiga Palembang. Di Mantiga itu dulu alhamdulillah ya bukan karena saya, karena Allah dan dorongan kerjasama tim itu dari pada waktu itu alhamdulillah kritis dari awal. Orang nggak tahu Mantiga itu mana. Orang tahunya Mandua yang di IAIN itu. Alhamdulillah sampai jadi sekolah internasional. Alhamdulillah pada waktu itu SMA 17 saja kalah kalau untuk penerimaan yang terutama masuk untuk ke Unsri dan lain-lain. Artinya apa? Pada waktu itu tahun sekitar 2010 itu satu mahasiswa ada 3 perguruan tinggi diterima yang negeri. Nah ini apa? Berkat kerjasama dan dorongan seluruh civitas akademika pada waktu itu. Harapan kami sekarang kepada mahasiswa ini sudah akreditasinya akreditasi B di setiap material ini. Paling tidak saudara-saudara tidak ragu lagi kalau nanti menapa itu untuk melamar jadi ASN. Tidak diragukan lagi. Jadi gini juga Pak DPR, nanti kan ini ada seperti kasus yang diburu. Salah satunya salah satunya di Bengkulu, di mana dulu pada waktu itu tidak diterima oleh Pemda mahasiswa untuk yang tamat itu. Kemudian melamar kemana-mana, alhamdulillah malah diterima di provinsi. Dan dari 50 mahasiswa, 40 yang diterima ASN seluruhnya. Alhamdulillah. Nah, harapan kita sekarang mahasiswa-mahasiswa ini kalian jangan minder. Dan banyak dari lulusan agama itu bisa kemana-mana. Salah satu contoh. Jadi kalian tidak perlu minder.
di masyarakat saja sekarang. Misal sekarang untuk ada hajatan dan lain-lain, siapa yang paling duluan untuk diajak? Rata-rata sama satu pusatnya, sarjana umum dan sarjana agama. Yang paling duluan itu adalah sarjana agama untuk yasinan, untuk pidato, mewakili dan lain-lain. Itu rata-rata sarjana dari pendidikan agama atau dari kementerian agama. Nah ini Pak, kalian pun itu harapan dari mewakili kementerian agama tadi, bahwa kalian itu pun di sekolah di perguruan tinggi ini jangan hanya terpaku di kuliah saja, tetapi kalian harus organisasi. Begitu juga kalian harus tepat waktu. Jangan sampai kalian itu tidak tepat waktu. Mengapa? Kalau tidak tepat waktu nanti patut molor-molor. Yang seharusnya 3 4 tahun, 5 tahun. Nah, kalian ini untuk S1 tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun nanti dengan sendiri DO kalian sudah. Ingat, yang DO kan bukan perguruan tinggi, bukan setip, Al-Makariyah bukan. Tetapi yang DO kan adalah sistem. Dan sistem itu sendiri. Artinya kalian sekarang bagaimana kuliah bisa tepat waktu. Kalau dulu kuliah bisa sampai 12 tahun, tanyakan dengan Bapak yang di depan ini, yang dari mahasiswa yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah pernah di mana-mana. Yang zaman-zaman kami dulu kuliah itu sampai 20 tahunan, tidak masalah, nggak ada kena DO. Tetapi kalau sekarang kalau sampai 15 tahun, apa 5 tahun, kena DO, tinggal pin ijazah kalian itu hilang. Jelas ya? Jadi jangan sampai untuk itu. Nah untuk itu, apalagi sekarang ada kuliah yang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini untuk menentukan kalian ke depan bagaimana kalian ini diberikan kebebasan, terutama untuk praktek kuliah dan praktek magang. Jadi tentunya kalau kalian sekarang sudah magang di tempat-tempat tertentu untuk guru PGMI, guru misalnya dari MP atau PAUD, tentunya kalian nanti perlu itu lanjutkan saja. Nah ini Pak Ketua tentu harus ada MOU dengan tempat-tempat tadi. Kemudian ada bukti. Ini untuk isi borong Pak, ini Ketua dan Ketua Prodi seluruhnya. Artinya yang dulunya itu ditentukan untuk magang-magang sekolah-sekolah tertentu, ini kalian sudah bebas untuk tempat magang tersebut. Kemudian Merdeka Belajar, apalagi dengan musim pandemi ini, kita bisa kuliahnya melalui Zoom dan lain-lain, learning dan lain-lain. Nah untuk itu para hadirin, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada mahasiswa baru berjumlah 35 orang ini. Kalau bisa ditambah lagi Pak, jangan 35. Kemudian Pak DPR, kami mau bantu untuk mahasiswa supaya jangan sampai, kalau bisa 200-an dengan dari aspirasi panjenengan itu. Ya Pak ya, minta tolong. Dan harapan kami ini jangan kesetit saja. Sudah diagitasi tahun depan harus jadi stay sudah. Amin. Harapan ini. Jadi kami ucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah diterima salah satu perguruan tinggi ini untuk menimba ilmu dan mengembangkan dari pengembangan potensi bakat saudara. Tentunya dunia baru saudara ini mahasiswa berbeda dengan kalian sebagai siswa dulu. Di perguruan tinggi Anda tidak hanya menerima ilmu tetapi bersama-sama dengan para dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang sangat penting Anda menyiapkan masa depan saudara. Jadi saudara-saudara ini jangan hanya sekedar kuliah dari nilai saja, tapi bagaimana saudara-saudara ini nanti setelah tamat ini bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi saudara. Kemudian sangat penting sekali, perguruan tinggi adalah merupakan
kata terakhir, dunia ini untuk menuju dunia kerja. Artinya saudara-saudara sekarang bisa di PGMI, PG PAUD, MPI. Ini MPI ini bisa di mana-mana. Nanti bisa bantu Pak Irwansyah di anggota DPR dan lain-lain sebagai praktisi nanti. Nah, dari sinilah di perguruan tinggi inilah membentuk manusia dewasa yang kreatif dengan penuh inovatif dan tentu dengan akhlakul yang mulia. Tentunya ada tantangan-tantangan ke depan. Apa sekarang tantangannya? Demokratisasi, kemudian transformasi sosial. Di mana-mana sekarang gimana transformasi sosial yang berhubungan dengan DJ dan lain-lain. Nah, untuk itu saudara-saudara harus dapat bisa menyaringnya. Kemudian kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan kesehatan, capaian pendidikan. Jadi kesenjangan mungkin saudara-saudara sekarang lihat ada di antara orang kaya, miskin dan lain-lain. Ini ada tergantung dari saudara sekarang. Lihat kalau saudara sekarang. Kalau saudara-saudara males, bagaimana kalau ke depan lebih maju? Ini perlu saudara kreatif dan inovatif. Di samping saudara-saudara itu kayak kita lihat sekarang di Murah Tahara ini masih banyak lahan yang kosong. Nah, ini perlu saudara berpikir dan perlu implementasikan. Ada di antaranya sekarang, misalnya penanaman orang, salah satu contoh. Itu hasilnya banyak sekali. Kadang-kadang 1 kilo saja itu 100 ribuan. Bisa 1 hektar itu bisa menghasilkan sampai 200 jutaan lebih. Ada saja sekarang yang sedang kami kembangkan, tapi belum implementasi, baru minta anggaran untuk ke luar negeri sekarang. Apa? Untuk talas itu yang bisa diekspor ke Belanda dan Australia. 1 hektar minimal 1 bulan itu bisa menghasilkan ke antaranya sampai 7 jutaan. Itu 1 hektar. Nah, tentunya para saudara-saudara ini perlu mengembangkan ke depan itu supaya apa? Jangan sampai kalian tahu atau hanya untuk bagaimana supaya kalian hidup ini supaya layak. Kemudian kebutuhan dasar, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, keamanan. Inilah tentunya saudara-saudara tinggal di Muara ini. Bagaimana di Muara ini supaya aman dan tentu dengan pendidikan agama. Dengan agama ini akan memberikan keamanan dari kita sendiri nanti pada keluarga dan masyarakat. Tidak ada yang lain. Kita cari coba saudara-saudara pikir sejak lahir, sekolah sampai kuliah, apa KKN, kuliah kerja nikah, kemana lagi? Iya kan? Kuliah kan sudah kerja apa? Nikah. Nah, saya pakai jantlaan, cari harta banyak-banyak. Kadang sudah tua, kemana lagi? Ke masjid akhirnya. Tidak kemana-mana. Seperti beliau ini, sisa-sisa umur. Sekarang beliau sudah umur 63 tahun, masih bisa mengabdikan diri kepada saudara-saudara. Ini bukti kecintaan dengan agama artinya. Nah, ini loh yang saya maksudkan kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Murah Tahara ini. Saudara harus benar-benar ke depan lebih bagus lagi. Nah, ini adalah merupakan suatu tantangan bagi perguruan tinggi bagaimana untuk mengelola ke depan lebih bagus, menjadi mata air pembangunan bangsa dan negara terutama di Kabupaten Murah Tahara ini. Perguruan tinggi bisa menjadi mata air untuk daya saing dalam trigama perguruan tinggi. Peran penting pendidikan tinggi melalui sumbernya, pendidikannya, tulang punggung inovasinya. Ini sangat dibutuhkan sekali. Untuk itu, maka perguruan tinggi terutama dosen-dosennya harus aktif untuk melaksanakan penelitian dan lain-lain. Maka perguruan tinggi perlu menyiapkan SDM unggul. Saat ini memasuki dampak revolusi industri 4.0 yang akan melaju ke 5.0, merupakan peluang penciptaan lapangan kerja baru di
di daerah kita ini. Tantangannya adalah menyiapkan skill dan kompetensi baru. Jangan sampai mata air rantai yang putus antara kompetensi yang diajarkan dengan kemajuan dan perubahan kebutuhan dunia profesi. Banyak jalan mencapai kompetensi unggul. Setiap manusia memiliki potensi, cita-cita, aspirasi, posisi yang berbeda satu dengan yang lain, dan kemerdekaan untuk memilih jalan terbaik mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka untuk SDM yang unggul dengan 9 kegiatan Kampus Merdeka meliputi pertukaran mahasiswa. Mungkin saja ini yang perlu diterapkan Pak Ketua. Ada mata pelajaran tertentu, misalnya metodologi dari prodi PGMP bisa belajar di prodi PAUD, bisa belajar di prodi MP. Ini adalah kalau dulu belajar yang hanya satu tempat, misalnya PGMP saja, kemudian dengan kampus Merdeka ini mereka bisa belajar antar prodi. Kemudian magang, dari mahasiswa nanti bisa magang tempat saudara-saudara kerja sekarang, mengajar di sekolah, penelitian dan bela negara, cadangan membangun desa, studi proyek mandiri, kewirausahaan mahasiswa dan proyek kemanusiaan. Nah, tentunya mahasiswa kalian ini jangan berpangku tangan, karena saudara-saudara sebagai kader bangsa, sebagai kader untuk Muratara ini menjadi terbaik. Tunjukkan bahwa orang Muratara ini alim, orang Muratara ini penuh perhatian dengan generasi-generasi. Saya masih ingat Pak DPR, Pak Kadepang, waktu saya KKN itu balik kuliah, balik KKN saja dibawa Pak beras sampai 2 kintal. Tiap hari itu tidak boleh masak ini gantian di karang tersebut. Jadi tiap orang ngajak makan tiap hari. Nah, artinya di Rumpet ini, di Muratara ini orangnya perhatian sekali. Salah satu bukti lain bahwa di Karangwaru atau dimanapun dia mau menghibahkan tanahnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintah. Ini salah satu bukti bahwa penduduk dari Muratara ini bagus. Nah, untuk itulah saudara-saudara sekarang sebagai penggiat generasi muda, ini kalian jangan sampai nanti kalian setelah tamat kuliah ini seperti mereka jangan. Kalian harus punya potensi yang terbaik, punya pekerjaan dari sekarang, harus berpikir. Ini yang perlu sekali. Kemudian pendidikan tinggi yang profesional, ada pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesi dengan keterampilan kemampuan kerja tinggi. Tetapi ini pun tergantung dari mahasiswanya. Kalau mahasiswa cuma lengah-lengah saja, nggak bisa. Seperti sekarang kami sedang memberikan kuliah PPG. Ini ngecat itu Pak, sedang PPG untuk guru-guru. Ini ada guru se-Indonesia sedang PPG, termasuk juga ada dari guru madrasah, guru pali yang ada di sekolah. Jadi artinya gini, itu kan nanti profesionalisme guru untuk ke depan bagaimana guru-guru itu profesionalisme tersebut punya profesi yang bukan hanya dokter saja, tetapi guru pun punya kompetensi itu, punya profesionalisme itu, sehingga mereka ada piagam profesionalisme tadi. Nanti setelah itu baru dibayar tunjangan profesi. Sama saja dengan ASN. Nah, tentunya saudara-saudara sekarang, guru-guru yang ini, tunjukkan profesionalisme saudara ini. Saudara sebagai kader bangsa ini untuk di Muratara ini. Muatan utama dalam pelaksanaan pendidikan tinggi profesional meliputi link dan met. Ya. Kemudian akhirnya pada kesempatan ini kami ucapkan kepada mahasiswa Al-Matiyah Muratara ini untuk melaksanakan kuliah umum, untuk melaksanakan pembukaan kuliah ke depan, kalian dapat melaksanakan kuliah dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Saya buka dengan bacaan basmalah.
Akhirul kalam kami akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.